Kota yang naif. Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa 2 jam menjelang senja. Namun, matahari masih menyala. Suhu tak boleh dikatakan panas. Tetapi susah juga jika dikatakan dingin. Sore yang damai, demikian lebih tepatnya. Segala hal sepakat untuk berdamai. Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning, sibar-sibar bersabar. Jalak tak galak. Perenjak tak berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk kota belantik berdamai dengan miskin. Yang masih ribut kungkang-kong hanya anak-anak kodok bangkong. Sulit mereka menerima kenyataan bahwa hujan sudah lewat. Induk-induknya susah payah menenangkan mulut-mulut kecil yang tak kenal lelah itu. Bahwa hujan sudah pulang dan esok pasti datang. Beriak-riak air dari parit pasar yang tadi sempat meluap, mengalir deras melewati deretan toko yang sepi. Lalu bermain-main di semacam pertigaan manakala bertemu dengan aliran air lain yang datang dari arah kantor polisi dan kompleks perumahan guru. Di pertigaan itu mereka berkenalan dengan cara berputar-putar di dalam got, lantas terlempar ke selatan melewati gedung yang sempit. Kian lama dan sempit, akhirnya terjun bebas ke Sungai Linggang. Di kantor polisi tadi, melamun seorang pria setengah baya bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda bernama Sersan P. Arbi. Angin semilir bulan Desember membuat keduanya semakin lesu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang tergantung di dinding. Sebatang kapur dan penghapus tergeletak di bawah papan tulis itu. Tampak benar telah sangat lama tak dipakai. Mata inspektur yang secara bawaan memang seperti orang mengantuk, semakin sendu menatap papan tulis itu. Wahai kaum maling, kemanakah gerangan kalian? Hampir usai tahun ini, masih sepi-sepi saja papan tulis kita tuh, Sersan. Siap. Sepi komandan. Seperti biasa. Sembari menunggu laporan tindak kejahatan dari masyarakat, yang tak kunjung tiba, lewat HP kecilnya inspektur mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangannya. Lalu, tenggelamlah dia dalam kenangan masa jaya waktu dulu bertugas di ibu kota provinsi. Ligas dia bergelimang kasus perjudian, perampokan, prostitusi dan narkoba. Tak terbilang banyaknya koruptor di sana. Seru. Kini semua itu tinggal kenangan. Di Kabupaten Belantik tak ada kejahatan-kejahatan semacam itu. Agak aneh memang. Namun, jauh dalam hatinya, inspektur tak menyukai keadaan yang melenakan ini. Barangkali dia dilanda semacam paradoks tanggung jawab. Guru yang semua muridnya pintar, merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah, merasa makan gaji buta. Kesempurnaan memaknai hidup manusia. Ketidaksempurnaan melengkapinya. Bagi inspektur, penegak hukum yang tak beraksi, ibarat pemain organ tunggal yang tak bisa membawakan lagu terajana. Inspektur merasa dirinya adalah penegak hukum yang dilahirkan ke dunia ini untuk selalu berteriak, angkat tangan. Jangan bergerak. Tidaklah selalu sepi sesungguhnya. Sesekali kantor polisi itu sibuk juga, tetapi hanya setahun sekali, yakni saat datang anak-anak remaja baru tamat sekolah menengah minta dibuatkan surat kelakuan baik karena mau merantau atau mau melamar kerja. Ada 4 cara inspektur melihat dunia ini. Pertama, lewat kacamata hitam besar Sahruhkan kesayangannya. Kedua dan ketiga, lewat kacamata yang bagian bawahnya untuk membaca dan bagian atasnya untuk melihat jauh. Keempat, jika dia ingin menekankan poinnya, diturunkannya kacamata 2 lapis itu ke batang hidungnya. Ditatapnya langsung mata anak muda berpotongan rambut mohak itu dari dekat. Boy, dapatkah kau pertanggungjawabkan seandainya ku beri kau surat kelakuan baik? Dapat, Pak. Baiklah. Ketik itu Sersan. Siap laksanakan. Komandan. Lekas Sersan P. Arbi mengetik. Sejurus kemudian surat kelakuan baik menjulur dari mesin tik terkecil yang pernah dibuat umat manusia. Sebelum anak-anak itu pergi, inspektur selalu berpesan, kalau ada pelanggaran hukum. Sekecil apapun, atau apa saja yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan ragu, laporkan. Aku dan Sersan Muda P. Arbi siap membantu. Akan tetapi, tak seorang pun datang untuk melaporkan apapun. Heran inspektur, pada zaman internet ketika semua orang adalah wartawan, yang bahkan salah mengancingkan baju dilaporkan pada dunia. Dan semua mendadak gandrung dengan kenangan sehingga tak ada yang luput dari bidikan kamera HP, makanan sebelum dimakan adalah kenangan manis yang ingin dikenang.
Awan yang berbentuk macam kuntilanak adalah berita besar, apa saja, tak ada yang luput. Tetap saja tak ada yang melaporkan pelanggaran apapun di kota Belantik. Karena dia sendiri asli orang Belantik, satu hal yang dipahami inspektur tentang penduduk Belantik adalah jika ada masalah mereka cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan. Mereka bukan orang-orang yang kasar. Mereka berjiwa humor, tak suka melanggar hukum, dan respek pada otoritas. Jika mereka miskin, mereka bersahaja. Jika mereka kaya, mereka tidak rakus. Jika mereka tidak miskin, tetapi juga tidak kaya, mereka tidak ada. Menelaah papan tulis statistik kejahatan itu, yang demikian minim angkanya sehingga tak bisa dijadikan diagram batang, diagram kue cucur atau diagram naik-naik ke puncak bukit. Barangkali tak ada yang keberatan jika dikatakan Belantik adalah kota ukuran sedang paling aman dan paling naif di seluruh dunia ini. Suatu kota di pinggir laut yang penduduknya telah lupa cara berbuat jahat. Akhirnya, meloncat tangkas seekor induk kodok bangkong ke atas batu berlumut. Matanya menyipit mengawasi gerak-gerik mendung, mulutnya gesit merapal mantra memanggil hujan, kungkang kong, sabar, teguh, berima-rima, bersahut-sahutan pula dengan kodok-kodok bangkong lainnya. Tak lama kemudian titik-titik halus air hujan tersaput embusan angin dari selatan. Tampias ke beranda dan emper-emper toko, semakin lama semakin deras, menghunjam Belantik bak berjuta-juta anak panah.